Nah, Yesus dibaptis itu untuk penggenapan. Hmm, penggenapan lah ya. Terserah lah. Aku Penggenapan nggak nanya seluruh untuk apa aku nggak kehendak nanya itu sih. Allah. Dia mau Ya, penggenapan kah? Dia mau peng- apa kah? Aku nggak nanya itu. Aku nggak nanyain itu. mm-mm. Pertanyaannya Mbak Natalia kan, apakah Yesus orang berdosa maka dibaptis begitu? Ya, kata Paulus kan itu baptisan orang bertobat gitu loh, pembaptisan Yohanes. Sedangkan Bertobat. Yesus itu Iya. dibaptis Kalau Yohanes, orang ya kan? kalau ada orang bertobat berarti sebelumnya dia berdosa kan? Logikanya begitu. Oh iya, logikanya begitu. Artinya Mantap. Ini apakah logikanya Yesus? mulai Ya. waras nih. Logikanya mulai waras nih. Mantap, mantap, mantap. Udah lurus Oke, ini, oke. udah lurus. Mulai ini. Lurus pakai. Kemajuan ini. Lurus. Silakan, Lanjut. silakan. Lanjut. Semakin saya lihat mukanya Mbak Natalia, saya tambah pintar. Aduh. Oke, oke, oke. Ya udah, ya udah, ya Tarik udah. ke sini, ini diskusi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang Andreas. Ketularan pinter nggak apa-apa. Kalau ketularan bodoh Ini jangan. katanya Ya? manajer saya yang cewek, Kak Natalia cakep kan. Wih, Masya Allah. Sama dengan saya Pak Andreas. Squad, itu Quran iblis. Itu Quran iblis. Bimpa nomor on atau Om Palopo. Kedong bohongan Mesa. Ini gimana ini? Oke. Ya, Apa sudah selesai? Apa sudah sepakat bahwa Yesus itu berdosa menurut Paulus? Tidak, jawabannya pasti tidak, Bos. Bantah, silakan dibantah. Dibaptis untuk penggenapan firman Allah ya. Karena di dalam iman kekristenan, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, itu kan tidak bisa dipisahkan dari awal penciptaan, itu tidak bisa. Dari penciptaan manusia jatuh ke dalam dosa dan harus begini sampai harus ditebus kembali dari dosa. Nah, untuk menggenapi semua itu, Yesus harus lahir ke dunia sebagai manusia. Nah, di dalam kemanusiaan Yesus itu, Pak, dia bentar, Pak. harus Jangan mengalami doktrin. segala yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia harus Dia juga mengalami dibaptis. apa, Pak? Sampai dia mengalami apa sampai dia tuh harus dibaptis Yohanes, sedangkan pembaptisan Yohanes itu pembaptisan orang telah bertobat, Pak. Itu loh, Pak. Kok mundur ke situ lagi sih, Bapak ini? Ya, tidak. Dia itu penggenapan, bukan karena dia berdosa lalu dibaptis. Iya, penggenapan kan? Iya. Tergenaplah sudah ya berarti ya. Ini nih, tergenaplah sudah di mana ternyata Yesus itu dibaptis Yohanes dan baptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ya enggak? Hah? Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Yesus. Baptisan Yohanes, pembaptisan orang yang telah bertobat, yang dibaptis Yesus. Yesus orang ya? Ya orang lah. Oh, ya orang ta. Mosok enggak orang rek, ya orang lah. Ternyata pembaptisan Yohanes orang yang telah bertobat iki. Ya apa iya? Nah. Punya data buat membantah Paulus atau berantem sama Bible? Silakan. Mana kali permainan logika natu Natalia Palopo ampun ate. Cerdas, katanya cerdas banget memainkan otak. Katanya. Bukan begitu, Bang. Memang dia dalilnya seperti itu. Contoh, saya masuk sedikit ya. Silakan. Menurut Pak Sekila, Pak Sekila berapa? Ya, Tuhan tak berapa Tuhan? Tuhan itu ada berapa? iya satu. Ya, Nah, bukan siapa satu, yang tidak satu? boleh begitu. Tidak Iya, ada esa. Tidak bisa. Oke. Ini permainan logika ini. Tuhan kan satu, betul? Betul ya? Sebenarnya tidak bisa dibilang esa. Iya, Tuhan satu. itu esa. Esa satu kan gitu. Tunggal. Tapi jangan kan? bukan satu bilangan ya. Maknanya bukan bilangan ya. Bang Palopo Esa salah itu apa sih, paham. Pak? Tuhannya Pak Pong ini kesatuan, terdiri dari Kesatuan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan Pak Pong yang bilang semalam. Oh, Lanjut. Romo lagi Itu logikanya. Memang kesatuan. hancur, Pak. Hancur memang. Pak. Hancur, Memang hancur, parah ini, parah di ini, dalam parah. di dalam konsep kekristenan nggak bisa, Pak. Apalagi membawa konsep Tritunggal. Tritunggal ini sifatnya nggak kekal. Pertanyaan saya akan timbul. Sewaktu putra belum datang ke dunia, di mana konsep Tritunggal? Nggak ada, cuma dua. Ya kan?
Waktu mati, putra mati 3 hari, hilang lagi Tritunggalnya. Terus hidup lagi, masuk lagi. Jadi konsep Tritunggal itu sudah gagal dari dulu, udah gagal. Jadi nggak bisa lagi dipakai sebenarnya. Jadi dia timbul tenggelam, kadang jadi Tuhan, kadang tidak. Itulah di kekristenan, Pak. Jadi nggak bisa dipakai. Pertama, saya ulang lagi, sewaktu putra belum lahir, di mana konsep Tritunggal? Nggak ada kan? Karena konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Waktu putra belum ada, nggak ada kan, cuma 2, Bapa dan Roh. Bantah Bang Nehe, bantah. Pasti Bang Nehe bisa bantah itu. Ya, terus berjalan lagi, lahirlah putra Tritunggal lagi, kan? Mati lagi putra 3 hari, hilang lagi Tritunggal. Bangkit lagi, lahir lagi Tritunggal. Jadi on off itu Tritunggal itu. Lanjut. Bang Nehe, bantah itu. Jadi kalau kalau menurut yang saya simak nih ya, kematian Yesus di kayu salib ini kan untuk menebus dosa. Mereka meyakini bahwasanya Yesus ini tak punya salah, tak punya dosa. Berdasarkan dalil yang dipaparkan oleh Kak Natali tadi, jadi konsep penebusan dosa itu gugur. Karena Yesus orang berdosa ternyata. Betul tak? Bukan fiksi lagi. Itu, Pong. Jadi memang maaf saya bahasa Ibrani kuno dengan saudara saya nih Pak Pong. Jadi ya tuh konsep jomai Kristen bosku anu magololio. Iya. Iya. Sebab kita belajar Bible itu ya, Bible sangat gampang itu Bible. Yang susah itu Bible diputar-putar gitu loh. Itu yang susah. Tapi kalau kita membaca jelas itu siapa Yesus menurut Yesus. Udah itu aja. Dia berkata aku adalah utusannya, dia utusan sudah, tidak usah dijadikan pengutus. Ketika dia dijadikan pengutus, di situ mulai terputar-putar. Jadi begini, dari kejadian lari ke bilangan lari ke ulangan, lompat lagi ke Wahyu, balik lagi ke Korintus. Nyasarnya di Roma, kehabisan ongkos, nggak sampai-sampai juga. Begitulah konsep ketuhanan di dalam Kristen. Lanjut Natalia 86,7 standby. Oke, Terusnya jadi kemana apa yang ini? dilanjut ya? Apa yang dilanjut sebentar? Apa yang dilanjut ya? Karena ini tadi Besarin, Nos. Pak Nehe, terus Pak Pong, ini kasihan gitu ya. Usaha mereka sudah bekerja keras dalam memurtadkan saya dan Bang Andreas Loh, kembali ke saya Kristen. tidak ada niat seperti Ternyata begitu. gagal. Saya tidak Mereka pernah ingin- ada niat mereka seperti ingin itu saya memurtadkan kembali ke saya, Bu. Kristen. Tapi tahu nggak, misi saya di sini setiap ada pertanyaan saya akan menjawab berdasarkan Alkitabiah dan berdasarkan iman Ya udah, percaya ya saya. udah. Tapi Sebentar. kalau Anda mengatakan saya mau buat kamu murtad, sorry ya, saya nggak kenal. Tadi Pak Pong kan statementnya pengen kristenin saya dan Bang Andreas kembali. Kemudian saat berdiskusi Pak Pong ini nggak mampu, minta bantuan Anda Pak Nehe. Nah Pak Nehe itu membantu, berarti Anda juga membantu dalam usaha memurtadkan kami berdua. Tapi Anda kalian Saya berdua ini tidak pernah gagal. bermaksud seperti begitu, Nata. Iya, Saya tidak nggak pernah. apa-apa. Maksudmu nggak gitu, nggak apa-apa. Enggak. Maksudmu gitu nggak apa-apa. Tapi kamu tadi udah usaha juga, udah bantuin Pak Pong, ya kan? Nah, Ya udah nggak artinya- apa-apa. Udahlah, jangan Iya, nangis. enggak. Giliran aku nggak Ya, jadi balik ke jangan Kristen, nggak kasih jadi saya dibaptis. ngomong dulu. Jangan nangis. Siapa ini yang ngeri juga. Apa? Nata di sini saya bantu dia itu, maksud saya itu memberikan pemahaman dan penjelasan. Nah, bukan berarti ya mau murtadkan dirimu, tidak. Saya tidak ada. Iya, iya. Maksudmu nggak gitu. Betul, Tapi Bang kamu udah Nehe. bantuin dia, Cuma gitu loh. bantu. Nggak paham. Gagal. Jadi Gagal. ceritanya dua misionaris gagal mengkristenkan mu'alaf ya, dua mu'alaf. Mantap. Misionaris gagal kita ini Pak Nehe. Jangan Nah, itu Enggak, dia kok- begitu. Takutkan mereka. kok Marahin justru dia kita tuh, Pak. sebaliknya. Pak Pong marahin dia tuh, Pak Pong. Pak Justru Pong marahin kita dia tuh, Pak Pong. sebaliknya yang memberikan pernyataan itu. Coba deh kami berdua di sini, coba dulu buat kami murtad atau Oh mualaf. enggak penting. Kak, Anda Islam juga nggak itu berani, agama kan? untuk orang yang berakal. Jadi Islam itu berakal. agama untuk orang yang berakal. Kirain Jadi orang tidak ada beriman. pemaksaan. Saya kasih tahu kamu ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 54 Iya. ada orang yang murtad, Allah tidak rugi sedikit pun karena Allah akan mengganti dengan satu kaum yang lebih baik. Itu Ya, kalau yang murtad Allah nggak rugi. bagaimana dia- Apalagi kalau kalian nggak bagaimana jadi dia masuk Islam. nggak rugi, Nggak dia aja ditolong kok. Nggak masalah. Nggak Bagaimana dia masalah. nggak rugi? Dia aja ditolong kok. Baca di Hah? surat Bukannya 47. Tuhanmu dulu nggak jadi ketolong sampai mati gitu? Ditolong, ditolong.
Tuhanmu. itu ditolong manusia. Tuhanmu Agama malahan ditolong nggak bisa agamanya. ditolong loh, sampai dibunuh loh sama manusia loh. Nyiptain manusia. inilah maunya si Udah Natal. nyiptain Bang Andreas, manusia. bantu dulu Bang Udah Andreas. ciptain, begitu dia turun ya ke dunia ya, dibunuh Inilah sama maksud si Natal ini, kita harus ciptaannya. seperti begini jadinya. Kak bahaya Nah, tai kira. Nata. Aduh, kak bahaya tai kira. Inilah maksud si Natal ini, kita harus Izin, masuk ke ranah begini. izin, Tuhan Kak dibunuh. Natali, izin. Ini dikelirkan dulu nih, aku mau tanya nih. Antara Pak Pong dengan Pak Nehe ini Tuhannya sama nggak? Ya sama dong. Sama. Tuhan Coba aku tanya Pak Nehe. Pak Nehe. Silakan aja Pak Romo. Ya, baik. Tadi Anda mengutip Matius 3, 16 dan 17. Di situ Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu kemudian ada Roh Kudus berupa burung merpati dan ada suara yang terdengar dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pertanyaan saya, Tuhannya Pak Nehe yang mana? A. Bapak di sorga. B. Yesus yang dibaptis. C. Roh Kudus yang berupa burung merpati. Yang mana Tuhannya Pak Nehe? Ilustrasikan dulu Romo pakai itu kemarin itu. Iya, Ilustrasi kemarin itu saya sudah libas ini pertanyaan ini. Mereka mencoba dari pertanyaan itu mereka ingin memisahkan antara ketiganya. Dari pertanyaan itu. Jadi begini. Saya ulang. Bentar, saya sudah mengerti. Nggak usah ulang. Dari peristiwa pembaptisan itu yang hadir di situ siapa? Allah Tritunggal, kehadiran Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus yang dibaptis. Itu adalah kehadiran Allah Tritunggal. Jadi Anda jangan pisahkan di antara itu. Oke, cukup. Oke, saya ulang. Di dalam Matius 3, 16, 17, di waktu yang bersamaan, di 3 tempat yang berbeda, ada 3 oknum yang berbeda, 3 pribadi yang berbeda. Ada Bapa di sorga, Roh Kudus berupa burung merpati, ada Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pertanyaan saya, yang manakah Tuhannya Pak Nehe? A. Bapa di sorga. B. Yesus yang dibaptis. C. Roh Kudus berupa burung merpati. D. Semuanya benar. Nah, Anda dari pertanyaan itu Anda ingin memisahkan. Ini nanti mulai. Bukan mulai, Pak Romo. Anda kan bertujuan untuk memisahkan di antara bertiga itu kan, yang kehadiran yang bertiga itu. Jadi, saya tadi menyingkapkan yang terselubung dari peristiwa tersebut bahwa kehadiran Allah Tritunggal, di mana dalam peristiwa itu Bapa berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Kan begitu. Kedua, ketika turun burung merpati itu adalah pertanda Roh Kudus. Lalu ketika yang dibaptis adalah Yesus, itu adalah kehadiran Allah Tritunggal. Namun bentar dulu, jangan potong. Dari pertanyaan Anda itu sebenarnya itu adalah memberikan rujukan untuk memisahkan. Nah, Anda tahu bahwa Allah yang Esa itu memiliki substansi. Paham nggak? Misalnya, jadi Allah itu bisa berubah menjadi api, Allah itu bisa berubah menjadi roh. Baik. Pertanyaannya, saya ganti pertanyaannya nih. Pada saat Yesus dibaptis, Bapa di sorga terpisah apa menyatu? Bapa di sorga terpisah menyatu. Yesus di bumi. Nah, jadi pertanyaan begini, daging roh apakah sama? Saya tanya, pada saat Yesus dibaptis, Bapak berbicara dari sorga, pertanyaannya terpisah atau menyatu? Roh di dalam Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Artinya Allah juga dibaptis. Bentar dulu, bukan daging. Yesus itu adalah daging, tahu nggak? Daging yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia. Jadi kalau manusia itu pastinya lemah, pastinya lapar kan begitu. Tetapi roh yang di dalamnya itu bukan berarti itu juga sama dengan lemahnya daging itu. Baik, jadi kesimpulannya
Roh Allah dengan Yesus ini menyatu. Ya terserahmu lah, kamu mau ngatain apa lah. Loh, bukan, aku nanya sama Pak Nehe kok, terserah saya. Jangan nangis lah, tinggal jawab loh. Romo, isap Enggak, satu batang begini. dulu. Pak Romo, Oh, iya. Pak Romo, saya tahu rujukan pertanyaanmu itu. Questionmu itu kan sepertinya Anda ingin memisahkan mana yang kamu percaya di antara ketiganya itu kan. Saya begitu, tidak rujukan- menyimpulkan loh ya. Iya, Dari tapi tadi saya identik. tidak menyimpulkan. Identik Yang 11-12 saya begitu. tanya, Oke, pada Pak Romo. saat Bapak ngomong di surga dan Yesus dibaptis di bumi, apakah Bapak dengan Yesus itu menyatu atau terpisah? Itu pertanyaan saya. Tadi kan saya sudah menyatakan bahwa Allah itu memiliki substansi. Lalu Anda mau mencoba memisahkan itu gitu. Misal saya memberikan ini analogi ini. Misalnya Aduh kalau Pak, cuma ditanya pisah apa enggak, apa nempel apa gimana. Ditanya pisah apa enggak, ribet amat sih. Loh, tadi kan saya sudah menjawab substansi. Berarti yang namanya substansi itu adalah bagian dari Allah sendiri kan? Menyatu. Berarti kalian tidak paham dengan yang Menyatu saya apa Kamu terpisah? ditanya Iya. kok nggak paham sih? itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berarti nyatu, Apa- Menyatu ya? berarti Nah, nyatu. tadi kan saya, Menyatu. tadi saya sudah katakan itu Ya kan udah, ya udah, substansi. diam. Ya Jawab sudah, nyatu aja, ribet menyatu, amat sih. menyatu. Kamu yang Menyatu. ribet nanya dibilang substansi malah enggak Ya nyari. sudah menyatu ya. Artinya Bapak juga dibaptis. Manusia yang dibaptis. Kan menyatu Bapak dengan anak. Kok mau dipisah lagi? Kamu ini gimana ya? Kamu menyatukan daging dengan roh seakan-akan roh juga itu lemah. Pak Nehe, pada saat Yesus Nah, begini, dibaptis, Yesus begini. itu hidup atau mati? Begini ya Pak Romo. Pak Romo, Gimana? posisi Yesus di situ setelah menjadi manusia, saya katakan kepada Anda, menurut kalian pemahaman ilahi atau manusia? Saya nggak mau menyimpulkan. Nah, enggak, Saya enggak, tidak enggak. mau menyimpulkan. Iya, Saya kan dari- bertanya kepada Pak Nehe, pada saat Betul. Yesus dibaptis, Bapak dengan Yesus menyatu atau terpisah? Nah, posisinya begini. Romo, satu batang. Jadi Yesus itu menurutmu roh yang telah menjadi gimana ya? Sorry, begini. Ketika Yesus menjadi manusia, apakah itu roh atau daging? Yesus itu daging, anaknya Maria. Yang namanya manusia itu pasti ya punya roh, punya daging to piye to. Kon nggak duwe roh hantu apa ya apa sih arek iki. Nah, jadi gini Pak Romo ya, sorry ya. Ah, gimana? Sebelum Anda itu datang, kami sudah membedah tadi malam tentang terkait di Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, dan ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi Ya. siapa manusia itu? Nah, jadi pertanyaan di situ, siapa manusia itu? Kalau kita analisis di Filipi pasal 2 ayat 7, dia menyatakan begini, Allah yang kekal itu telah mengosongkan dirinya dan mengambil seorang rupa menjadi manusia. Oke? Nah, jadi artinya bahwa dia merendahkan dirinya secara manusia sehingga dia mengalami sakit, mengalami kelaparan, mengalami penderitaan karena dia telah menjadi manusia. Tetapi Jangan khotbah, ih kelamaan banget khotbah. ya udahlah, lanjutlah. Silakan ngomong Nata. Saya Ya. Natalia kok. Khotbah. Ini tanya sekali lagi nih kesimpulannya apa? Pada saat Yesus dibaptis, Bapak bersuara dari sorga. Pertanyaannya, menyatu atau terpisah? Ditegaskan sekali lagi. Tadi kan saya sudah mengatakan itu dalam peristiwa itu adalah kehadiran Allah Tritunggal yang artinya bahwa Allah Tritunggal itu bukan tunggal di situ tetapi ada kejamakan, kehadiran Nah, kejamakan. berarti rombongan Oh, berarti kan? jamak berarti ya. Jamak kan banyak. Rombongan. Oh, rombongan. Ya, berarti Tuhannya Pak Nehe rombongan Jamak. terdiri dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, betul?
Oh iya. Nah, Tuhannya Pak Lehe Pantesan dari berrombongan. tadi dia sombong amat ya, Tuhannya Jawab. banyak ya Pak Palopo ya. Rombongan Tuhannya. Loh, Nata, saya bukan politis ya, jangan bilang aku ini ya. Jangan bilang aku Kan saya banyak. rombongan, jamak kan banyak. Iya, tapi Jamak bukan kan banyak. kalau banyak itu ibaratnya berbagai macam, berbagai pribadi berbeda-beda Iya. gitu. Ya Nah, berarti itu sama apa politis. enggak? Tadi katanya jamak. Tadi kan Gimana sih? saya mengatakan esensi Allah itu kan esa, tetapi memiliki Esensi. substansinya. Substansi, Loh. esensi. Ya Loh. udahlah, kesimpulanmu tadi katanya jamak ya kan, berarti rombongan. Ya, Ya udah, sombong amat sih punya Tuhan banyak. Heran. Nah, kan ini konsepnya ini udah beda ini. Tuannya seakan-akan itu pribadi lepas pribadi gitu. Bukan Lepas begitu. pribadi. Ya Jadi udah, begini ya udah ya. mau lepas kayak mau nempel kayak tapi banyak kan. Mau nempel-nempel kan tetap banyak kan. Atau gini aja deh, Mbak Natalia, kita tanya aja Pak Nehe daripada muter-muter nih Pak Nehe. Tuhan Pak Nehe ada berapa sih? Nah, begini ya. Tuan ya, mulai. jadi dari kemarin Pak Palopo kayaknya udah mau sebulan ya kita bahas ini. Tuannya Kristen ini berapa? Ada yang mengatakan 3 tidak seperti begitu Pak Palopo. Pak Lopo kok Sudah ada nanya berapa? lagi, sudah dibilang tadi Tuhannya gerombolan terdiri dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kok nanya lagi Bang Pak Lopo? Enggak. Saya tidak Pak Palopo ini mengatakan- cambuk dulu Pak Palopo ini ya. Pak Palopo udah diem. Jangan tanya lagi Pak Palopo. Oke, Pak Romo. silakan Mbak Natalia disimpulkan. Pak Romo, Silakan. Pak Romo, demi kebenaran saya tidak mengatakan Tuhan rombongan ya. Saya tidak Tadi mengatakan. katanya iya, Saya jamak. tidak mengatakan Tadi katanya kalimat itu. iya. Jangan mengfitnah lebih dari pembunuhan loh. Saya Kok mengatakan aku itu. dibilang memfitnah toh? Iya, saya tidak menyebut adalah Tuhan rombongan. Saya tidak pernah Tadi mengatakan katanya kalimat itu. iya. Kalau Anda saya mengatakan bahwa Allah yang Esa itu memiliki substansi, oke, jelas. Tapi kamu saya tidak dengerin. memberi. Oke, kita saya- ikutin. saya Pak tidak- Nehe saya- dengerin, saya Pak Nehe tidak dengerin. mengeluarkan- Saya tidak Mempunyai mengeluarkan apa, kalimat kwitansi, bahwa Tuhan apa tadi? itu adalah Alat rombongan. kwitansi. Jadi kalau Kwitansi Anda apa? mengatakan seperti Sebentar, Pak begitu, Palopo, saya kita juga dengerin bisa dia memberikan kwitansi. statement bahwa Tuhan itu ditolong manusia. Oke? Ya. Terus pertanyaan saya begini, kalau Tuhan mau ditolong manusia, bagaimana cara saya untuk menolong Tuhan? Gini, Enggak, Pak stop, Nehe. stop, Gini Pak Nehe. Stop dulu. Dia marah, dia nggak mau. Jangan marah gitu lah. Kan Pak Nehe tadi sudah bilang iya, Tuhannya rombongan. Kenapa sekarang bilang tidak? Bagaimana cara saya untuk menolong Tuhan? Terkait mengenai Dikus 477, bagaimana cara saya menolong dia? Allah Pak Nehe kan ada mempunyai kwitansi atau apa tadi? Kwitansi atau apa? Enggak, begini Subsidi, subsidi, kwitansi yang bener yang mana ini? Iya, bagaimana saya menolong Tuhanmu? Gak usah repot-repot. Tuhanmu dulu aja nggak ketolong Loh, sampai mati. kan? Gak usah Kan? repot-repot, Makanya. gak usah repot-repot. Makanya Udah ya, jangan suka kamu gak usah menyerang repot-repot. aja. Dulu Tuhanmu Kalau itu ingin sampai menyerang, mati nggak orang juga ketolong. bisa Aduh menyerang. kasihan. Kalau Anda ingin menyerang, Ngeri, orang ngeri. juga bisa Di- menyerang. Ngeri. Di Ya. di mana datanya di dalam Al-Qur'an Allah minta Iya. tolong itu datanya di mana? Baca Kus Gak usah 477, diikutin baca. dia, nggak usah Baca. diikutin dia. Kan takut kau. Gak usah diikutin. Lari dari kwitansi Selesaiin tuh. dulu lah. Kau kan? Mau Gini lari ya. dari Takut kwitansi. kau kan? Mau lari dari kwitansi. Nah, makanya kamu membedah kitab saya, tetapi ketika saya membedah, yang membedah kitab kamu tidak mau. Nah, itu Jika kelemahan kamu kalian. berpegang teguh kepada tali Allah, maka Allah akan menolong kamu. Itu maksudnya Pak Nehe. Nah, Berpegang pada tali. Loh, Allah yang maksudnya menolong. aturan maksudnya. Aduh. Berpegang pada Dia nggak tahu tali silaturahmi juga nggak tahu dia, padahal Tuhan dia rombongan silaturahminya bertiga langsung datang. Dia nggak tahu tali silaturahmi, dia nggak ngerti gitu, nggak paham dia. bukan tali rahasia ya. Aduh. Islam itu kan aturan Pak Nehe. Maksudnya barang siapa Nah. berpegang teguh dengan ajaran Tidak Islam, ada. niscaya Tidak ada. Saya juga menolak itu karena Anda menolak statement saya. Saya juga Ya nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa, Kamu nolak nolak nggak apa-apa, Nah, nggak apa-apa. nggak masalah. Wong Nggak nggak boleh apa-apa, dewe ditolak nggak ditolak. ditolak. Gak apa-apa juga bagi saya kalau begitu. Iya nggak masalah, jangan nangis, jangan nangis. Makanya saya mengatakan kalau kita menurutmu Natalia,
Anda itu berdiskusi, kamu memecahkan masalah atau mencari masalah. Oh, saya memecahkan masalah. Cuma kasihan Nah, kamu jadinya kena masalah. Tapi buktinya kamu mencari masalah. Cari masalah sama siapa? Sama Ya itu kamu. kamu tidak menerima setiap pendapat orang lain. Cari masalah sama kamu. Makanya Wih, yang bener aja dong. Kamu tadi kenapa sih mau sok-sokan mau nolong Makanya- Tuhan, nolong Tuhan? makanya Ayatnya aja Allah yang kalau- nolong. Tuhanmu dulu kenapa nggak ketolong, woi? makanya kalau berdiskusi itu, Hmm. ya usahakan dirimu itu jangan cuman Kenapa? mulutmu aja yang bicara, tetapi berikan juga telingamu untuk mendengar. Terus, oh ya memang lah, mulut bicara, telinga mendengar. Memang dua-duanya connect. Maksudnya jangan mulut bicara, maksudnya telingaku bicara juga itu. Maksud saya jangan cuma Tidak, dia semakin sebel, semakin cantik banget. maksud saya jangan cuma mulut aja diutamakan, harus juga telinga didengar. Pak Nehe, suaramu jangan masuk ember. Tenggelam suaramu, Pak Nehe. Iya, maksud saya itu jangan cuma Suaramu lo jangan masuk ember, jangan minoritas gitu suaramu. Suaramu mau hilang itu. Ngomong apa sih? Hah? bukan Tuhanmu gimana dulu? Enggak kamu selamatkan dia kok mati, pernah jadi bangke, itu gimana? Coba host bisa besarin layarku nggak host? Nata, jangan tambah-tambah bumbu kayak gitu. Aku nggak tambah bumbu, dari tadi bilangin aku nggak bikin bumbu kok. Bang Andreas itu yang bikin bumbu. Host tolong gedein layarku dong. Nata, saya nggak pernah ini ya. Saya nggak pernah ngolok-ngolok. Selama saya di sini, saya nggak pernah mengolok-ngolok. Ya, tapi Aku nggak ngolok. Aku nggak ngolok. Kamu itu Aku nggak ngolok. Jangan baru nangis. aja mengatakan Jangan nangis. bangke. Tadi Memang bangke. Coba kamu baca. Bangkai Tuhan Yesus. dari kalimat Aku nggak ngolok. Host gedein layarku dong. Ini siapa sih yang monitor ini? Tolong dong. Host, Bang Aduh. Madu. Host. Tolong gedein dong. Tolong gedein Bang Madu. dong. Kerja host kerja. Host kerja, host. ada mengatakan Tuhanmu bangke. Nah, memang bangke Tuhan ya. Kan? Sus. Tuhanmu pernah jadi bangke. Kamu nggak nolongin dia sampai jadi bangke loh, Ikira. Dulu pernah jadi bangke. Aduh, gak bahaya tak Ikira? Gak bahaya tak Mbak Ikira? Natalia itu kita Pak tahun berapa? Ini. Firman Allah yang hidup. Iya, Ini Alkitab Bible versi Iban. Ini ayatnya di Lukas Itu, 24 ayat 3. Nih bisa dilihat ya, Biblemu tuh kan rupa-rupa warnanya. Ada ayat TTL, BIS, MILT, Selaber ya kan. Sampailah Makanya ke Iban. versinya tadi ayat Iban. Ya, Iban. Kayak Bahasa iya. Iban itu bahasa Dayak. Bahasa Dayak ya? Nggak tahu juga nih, bangke. Ada nggak tahu. Wih, bukan saya Iya, yang bikin bumbu. Saya nggak Daya bikin Iban, kan? bumbu. Coba Ini saya ditulis- bacakan izin saya bacakan. Baca. Tang tebuh sida tama ke dalam kuburnya. Sida nadai nemu bangkai Tuhan Yesus. Bangkai ya? Bangkai Wih, Tuhan Yesus. bangkai, rek. Ini itu terjemahan aku lagi dari ketemu bangke jasad tikus. itu, jasad. Iku mambu. Lek ketemu bangke tikus iki mambu. Mungkin bangke Tuhan wangi mungkin ya. Mungkin wangi kali ya. Bangke Tuhan iki lho. Bilang bumba bumbu. Makanya tanya dulu di mana. Jangan nuduh aja bisanya nih orang. Tidak. Itu memang ditulis bangke Pak Nehe, itu terjemahan itu. Iya. Mantap tuh. Pak Pong aja jujur loh. Tulisannya gitu ya, memang gitu ya kan? Ya mereka menyamaratakan. Coba Mbak Natalia, saya mau bertanya ini dengan Pak Pong. Coba izin Mbak Natalia 1 Korintus 6:14. Ini saya agak bingung di sini. Bentar 1 ya. Korintus 6:14 ya. 1 Korintus 6:14. Ye. 1 Korintus 6:14. Oke, data meluncur. Diam dulu ya Pak Nehe ya. Saya dengan Pak Pong dulu nih. Oke. Ya. Silakan dibaca Pak Pong. Tunggu saya buka di sini. Ya. Dia buka di situ. 1 Mungkin beda Korintus apa pasal sama? 6 14. ayat 14. Mencari keadilan orang yang tidak beriman. Nasihat terhadap percabulan. Oke. 14.
Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga oleh kuasanya. Pertanyaan di situ Bang Palopo. Allah Tuhan bukan? Kembali lagi ya, kemarin itu karena persepsi Islam dengan Kristen tentang Tuhan konsepnya berbeda. Iya, iya, Jadi iya. saya ikutin ya persepsi Islam tentang Tuhan ya. Eh, tapi ini karena dua istilah kata yang digunakan bersamaan, jadi tetap harus saya jelaskan perbedaannya. Baik, Tuhan oke. dalam Tuhan Oke, dalam gini aja Kristen lah. itu, bro. Gini aja lah. Ini Tuhan ini merujuk ke siapa? Yesus. Tuhan Yesus ya, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Yesus Allah bukan? Allah. Berarti Allah. Allah membangkitkan Allah. Betul. Oh, ini lagi. Hah. Kan kemarin kita sudah ini Mulai. Mulai wes tangel wes nangis wes Romo. nangis. Lanjut mana tadi Romo lanjut. on cam dulu baru ini dulu baru Lanjut. baru simulasi Lanjut. ditunggal. Takut repot. Lanjut. Ini Jadi ada berapa Allah di sini? Ada berapa Allah? satu Allah. Allah Yang itu Esa tunggu, yang membangkitkan siapa? Allah yang membangkitkan Tuhan Yang Yesus membangkitkan siapa? adalah Tuhan Yesus Allah bukan? Tuhan Yesus. Allah. Tuhan Yesus Allah bukan? Tuhan Yesus Allah. Nah, berarti Allah membangkitkan Allah. Betul. Tidak begitu. Mulai. Karena- Ya. Mulai lagi. Nanti kita dapat band lagi gara-gara demonstrasi. Silakan dilanjutkan Mbak Natalia. Tapi kalau ini benar panehe, Tuhannya rombongan. Inilah penyesatan ya yang dilakukan oleh LAI Pak Bong ya. Seharusnya di situ Tuhan. Jadi ketika Ya, kita betul, gelar. seharusnya Tuhan di situ, makanya kalau kita sih paham ya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak paham. Makanya kebanyakan Kristen awam maksudnya ya sudah menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Sementara pengertian masyarakat awam tentang Tuhan itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Itu di sini menyesatkannya ini. Makanya konsep ketuhanan di dalam Kristen ini amburadul gitu loh Pak. Lanjut. Tidak juga sebenarnya ini kan terjadi bahasa Indonesia kan selalu mengalami perkembangan Pak Palopo. Jadi ada selalu distorsi makna seperti Nggak bisa, dulunya Pak, kan nggak bisa dipaksakan, Pak. Yesus itu hanya nabi, Mesias, dia hamba Tuhan, Matius 12. Jadi ketika ini disandarkan kepada dia banyak gelar Tuhan, gelar Mesias, gelar Allah, macam-macam. Ini yang amburadul. Itu loh, betul nggak Mbak Natalia ya? Yesus kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Masa seorang hamba Jangan diakan Mbak Natalia, jangan diakan Mbak Natalia. Ini buka. Jangan diiyakan jari. Matius 12. Coba buka di situ. Coba bentar. Bentar katanya jangan diiyakan nih Pak Palopo. Emang Yesus Iya. itu bukan hamba Tuhan ya? Coba buka Matius 12. Bentar dulu Pak Palopo, biar dulu aja. Hah? Pak Pong, Iya, Yesus itu bukan hamba Tuhan ya? hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Terus hamba Tuhan Iya. kok bisa jadi Tuhan? Dalam konteks Kemana apa? Coba Tuhan buka yang dulu. beneran? Ada konteksnya di situ Mbak Natalia. Di Matius Iya, berapa ada- tadi itu yang Iya, ada rujukannya? konteksnya. Berarti Yesus hamba Tuhan apa bukan? Tunggu. Kok tunggu. Karena dia sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, itu masing-masing konteks di situ. Iya, masing-masing Kasih konteks. saya ayatnya dulu. Berarti dia Tuhan apa bukan gitu loh. Saya lupa di mana. Ini Di Matius berapa yang di Matius 12. Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan Oke. sih? Matius Ini loh. 12 ayat 18. Yesus Sabar Tuhan ya atau Mbak hamba ya. Tuhan? Matius 12 ayat 18. Pak Palopo sih udah ngasih tahu jawabannya dulu.
Pak Palopo ini nggak sabar, nggak bisa main cantik Pak Palopo ini. Pak Palopo, Itu Pak namanya Palopo. kisi-kisi. Harus main cantik dong Pak Palopo. Ayo. Sudah cantik mau main cantik lagi, apa lagi Mbak Udah, Natalia? Pak Pong ini gimana nih Pak Pong? Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini kutipan dari Yesaya pasal 1 ayat 4. Silakan dibuka. Yesaya Iya, pasal saya tahu ini, saya tahu ini Oke, kutipan dari terima Yesaya, saya kasih. tahu. Saya tahu, benar sekali. Tapi yang di sini yang jadi hambanya Tuhan ini siapa? Yang jadi hamba Tuhan ini siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Menjadi- Yesus hamba Kok Tuhan. Tuhan Yesus hambanya Tuhan? Bingung kan? Oke. Berarti di sini waktu Yesus hamba Tuhan, dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana? Katanya ini Tuhan Yesus menghambakan Tuhan. Tuhan menghambakan kepada Tuhan. Ya. Tuhan menghambakan kepada Tuhan ini apa? Tuhan masih Pak punya Nehe. Tuhan. Oh, ternyata Pak Nehe, Yesus ini Abdul toh. Yesus juga Abdul, sama dengan kita Abdul. Bah. Gimana Pak Pong? Gimana Pak Pong? Coba kita dengerin dulu dia. Kita dengerin dia dulu nih. Sabar saya buka dulu untuk konteks di Yesayanya ya. Yesaya pasal 1. Oh ya udah jangan ke situ langsung aja sini. Ini kan udah dijelaskan Oh, iya, kutipan iya. Yesaya, ya kan? Saya juga tahu, saya nggak bantah itu kok. Ini kitab Anda sudah nulis kutipan Yesaya, saya nggak bantah. Ngapain bantah kitab suci orang kan? Nah, cuma ini yang saya tanyakan. Kalau tidak Yesus- bantah, Iya, saya tidak bantah. Di saat Yesus itu hamba Tuhan, tapi kamu bilang Tuhan Yesus hamba Tuhan. Ini dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana lagi? Tuhannya kok banyak toh, Pak. saya baca dari kok supaya dapat konteks semua ya. Kok ditanyakan lagi? Pak Nehe kan sudah Baca bilang tadi konteks rombongan. Rombongan kata Saya Pak tidak Nehe. mengatakan begitu ya Pak Romo. Nah, Pak Nehe disenggol lagi sama, aduh, jangan disenggol dia. Nanti bunyi lagi dia bunyi Ya lagi justru nanti. karena Udah, kalau saya bunyi itu kalian tidak berterima. Biarin dia, nanti dia bunyi lagi loh, nggak berhenti dia kalau udah bunyi. Udah. Ya Udah, betul memang karena kan Yaudah, setiap yaudah. kebenaran itu Yaudah, tidak yaudah, boleh diem, didiamin, diem. harus Udah, diem. dipertegas, Diem. diperjelas, Diem. tidak boleh Ya udah, diem. tidak boleh dirahasiakan, harus Udah tegas. cukup. Betul Pak Ne, betul. Hentikan. Pokoknya Udah, menginjil betul, itu udah. harus jelas. Udah, betul. Dan mari Oke, kita menginjil silakan, Mbak Pak Pong. Natalia supaya mendapat Ini Romo hidayah. nanti jangan nyenggol-nyenggol Pak Nehe lagi ya. Ntar dia ngambek lagi, nggak selesai udah dia ngambek panjang nanti. Oke, Pak Pong. Nah, di situ dari saya baca dari awalnya ya, supaya dapat konteksnya. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya. Lihatlah, itu tadi konten itu yang kontennya tadi toh. Konten yang Mbak Natalia tampilkan itu konten. Nah, saya mau bicara konteks di sini. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia akan membantah dan dia tidak akan membantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskan, dan sumbu yang pudar menyala tidak. Saya juga tidak mengerti konteksnya. Iya. Yang ini ya udah perikopnya kan udah kelihatan kan, konteks perikop. Ya kan? Yesus hamba Tuhan kan? Bagaimana? Iya kan? Tafsiran Sepakat dulu kita, Yesus hamba Tuhan atau bukan? Atau Tuhan? hamba. Dalam konteks ini hamba. Oke, baca perikopnya. Hamba. Perikopnya baca Pak. Matius 12 apa perikopnya? Ini Yesus hamba Tuhan. Iya, dalam konteks ini dia hamba. Iya, Oh, hamba berarti Tuhan bukan ya. Tuhan. Bukan Tuhan ya? Saat Yesus menghambakan diri kepada Tuhan, ini
Dia menghambakan kepada Tuhan yang mana lagi? Katanya dia Tuhan. Kok yo repot-repot men sih masih menghambakan diri kepada Tuhan lain? Kok masih udah. repot? Hah? Mulai mentok. Kok masih repot? Masih harus menghambakan kepada Tuhan yang lain itu gimana? Dia kan Tuhan, ngapain dia jadi hamba lagi, hamba Atau Tuhan? mungkin hamba campur Tuhan mungkin ya. Oh itu asumsi, Pak Palopo, jangan asumsi Pak Palopo. Tekstual kayak gitu Pak Bukan Palopo, begitu. jangan merubah menambahi Pak Palopo ini. Konsepnya Sudah bukan dengar nih begitu. Pangopolopo. Konsepnya bukan begitu Bang Palopo. Jadi begini ceritanya. Tuhan kecil, di bawahnya Tuhan besar. Jadi sang sumber ini Tuhan besar. Gitu maksudnya Bang Palopo. Bantu lagi. Yehova saksi ajaran saksi Yehova mote pa bangun Nehe. Pak Nehe, bantah dulu, bantah. Nggak Aduh, bisa, Pak Nehe mana disenggol. bisa Pak Nehe bantai ini. Pak Nehe, kamu disenggol Pak Nehe. Mau ngomong? Apa iki? Yo iki lho Pak Nehe, Yesus hamba Tuhan jarene iki lho. Yo opo iki Pak? Yesus hamba Tuhan, dia masih menghambakan diri lagi kepada Tuhan padahal dia Tuhan. Gimana ini Pak? Itu perikopnya ya. Penggenapan dari Yesaya itu Pak Nehe, tapi saya tidak mampu jelaskan. Aduh kok noise ini Pak Nehe noise ya? Mute dulu deh, mute. Kalau mau lihat konteksnya di Yesaya 42 Pak Nehe, itu. Pak Nehe di mute dulu deh. Pak Nehe di mute. Nah, Pak Nehe belum bisa jawab ya, soalnya berisik ya. Apanya? Orang dirimu manggil Nehe. Iya berisik, noise. Kamu di mute aja, nggak jadi ngomong, berisik soalnya noise. Di mute Kenapa? aja Kamu dulu. takut ya? Kamu takut berhadapan sama Astagfirullahaladzim. saya? Telingaku iki lo keganggu lo, suaramu berisik kok yo gak nyadar diri tuh arek iki yo apa sih? Aduh di mute dulu berisik. Iya saya ngerti, kamu tak sanggup melawan saya. Iya saya nggak sanggup ngelawan ODGJ, bener memang saya nggak sanggup. Nggak sanggup saya ngelawan ODGJ, ampun kalau ODGJ datang mah takut saya. Udah ya. Ini berarti Yesus hamba Tuhan ya Pak Pong ya. Dalam konteks ini iya. Dalam konteks ini memang ada lagi yang lain. Banyak. Dalam konteks Mbak. lain, apakah ada satu konteks, satu perikop Yesus adalah Tuhan? Oh iya, ini kan perikopnya Iya. Yesus hamba Tuhan. Coba tunjukin saya satu perikop konteksnya itu Yesus adalah Tuhan. Di mana? Di mana? Silakan. Yohanes 13 ayat 13 tolong dibuka Mbak. Oke, Yohanes agak- 13 ya. Kita bermain ke Yohanes 13. Ini ya. Ini kok mu'allaf Pintar ini kok. sekali nih Bu Natalia ini. Bentar, Pak Pong. Bentar. Ampun saya. Bentar. Ini Kak Natalia ini kok serasa pendeta besar ya ngajar di sini. Wih, serasa. Betul Pak Jangan Romo, gitulah. saya tidak mampu beradu logika dengan Mbak. Aduh, hebat. Udah jangan nangis. Jangan nangis. Cantik. Ini ya. Udah, jago. jangan nangis. Nih, Yohanes 13 dibaptis ya. ya. Enggak Iya, usah iya. lah, nanti bingung lagi. Baptisan nanti mencret lagi kamu bantah ke situ. Nih ya, Yohanes 13 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kita lihat ini TB 1974 ya kan. Ternyata ini banyak kali ya. Macam-macam ya. Ternyata ini selaber guru dan junjungan. Oh Tuhannya kemana? Nah ini lagi. Yang benar yang mana ya? Nanti kita lihat ke original text ya. Oke ya. Nanti kita lihat Kurios, ke kan? original text. Nah ini guru dan tuan ya. Pengajar dan tuan. Tuan ini Tuhan. Ini ya Tuan lagi. Ini Tuan jadi Tuhan. Nggak mungkin ya. Sekarang saya bilang Tuan Andreas. Tiba-tiba dia itu, menjadi Tuhan Andreas. Original teksnya tadi tuh minta tolong dulu Mbak Natalia. Oke, saya tampilkan original Saya teksnya belajar. ya. Oke, saya tampilkan original teksnya. Sekalian belajar ini. Oke. Bentar. Tersesat orang gara-gara yang lain. Iya. Tarto ada terjemahan karena terjemahan susah ditranslate kan tidak ada kata itu Ini, Tuhan di kurios. situ dari bahasa ini kurios kan? Iya, Kurios. kurios. Betul.
Oh iya ya. Kurios Terima ya. kasih, terima Bukan kasih. Itu saja. Kurios. Iya iya. Bukan Oke, Theos ya. Kurios. Bukan Theos. Oke. Kalau di 1 Korintus nih. Saya tunjukin ada yang lengkap nih, ada yang Theos, ada yang Kurios. Tapi siapa yang dimaksud Theos? Kalau ini 1 Korintus 8 ayat 6, ada satu Bapa saja, satu Allah saja yaitu Bapa. Di sini disebut Theos ya. Hanya ada satu Theos saja yaitu Bapa. Bapa disebut Theos. Sedangkan Yesus disebut Kurios, ya kan? 1 Korintus Kak 8 Natali, ayat 6. Kak Natali, Ya? sorry boleh nggak kirimin saya linknya itu Kak Natali? Kayaknya menarik itu linknya. Saya mau belajar. Oh boleh. Langsung ke Bible Hub sih, nanti nggak apa-apa. nanti Mantap aku Bang DM. Andreas. Oke, Nanti terima saya kasih. yang baptis kan. Saya sekolah Wih, STT dulu baru baptis baptis Bang lagi. Andreas nanti. Baptis lagi, ojo ngahalu rek. Wih. Ini ya. Kalau Kita kembali ke Yohanes 13:13. Di sini Yesus itu guru dan tuan, Kurios, Lord ya. Diklik Kurios. Di summary di sini kita klik Kurios. Nah, ini Lord Master, Sir the Lord. Oke ya. Iya. Bukan God karena ya. Kurios Ini itu Lord. di bahasa Indonesia seharusnya gelar memang untuk apa ini pemilik, tuan. Nah, betul sekali. Jadi Pak, kalau yang namanya Kurios Yesus ini Pak, dia memang di Yohanes 13:13 itu ternyata mentoknya Kurios ya Pak ya, bukan Theos ya kan? Tulisannya Kurios kan, original teksnya kan? Mentok Kurios sebagai Lord, Master, Sir the Lord. Oke ya, bukan God. Nah, sedangkan Pak, Kurios di Bible Bapak itu banyak Pak. Kurios itu banyak Pak di Bible Bapak. Kalau Theos tadi sudah saya tunjukkan, Theos cuma ada satu ya kan? Theos cuma ada satu yaitu Bapa. Nih, kalau ini Theos berbeda. Ya kan? Ya, Theos itu kan kalau translate dari Ibrani itu Adonai. Ini Pak, kalau Theos itu sebenarnya sih dewa sih Pak, tapi Bible Hub menerjemahkan dia sebagai God. Tapi kalau di Bible Hub Makanya memang saya lebih setuju, memang rancu. Makanya kita debat model begini karena di dalam Alkitab bahasa Indonesia sekarang kan sudah banyak yang mengalami distorsi makna. Betul. Saya lebih setuju Gimana kalau Pak Pong? Pak Ini Pong, Theos. saya lebih Pak Pong, setuju. Saya lebih Pak setuju Pong sudah kalau siap Pak Pong? Pak Pong sudah siap? lebih Ikuti saya setuju ya. gimana? Pak Bong lebih setuju gimana Pak Bong? Saya lebih Abang lebih setuju setuju kalau kata Tuhan di dalam Bible itu diganti jadi dewa atau kembali ke teks Oh. aslinya Kurios. Mantap, dewa ya, Theos ya, Saya lebih dewa. setuju. Ini rancu sekali kalau kita karena Tuhan dengan Allah sekarang dalam bahasa Indonesia itu hampir sama, setara. Padahal itu berbeda. Mantap. Berarti Tuhan Pak Pong dewa. Pemilik yang apa? Gelar bukan Dewa bukan? Dewa bukan berarti? Nyembah dewa bukan? Bahaya. Tolong tuju dulu definisi dewa. Dewa ya Pak? Definisi dewa. Dewa. Definisi dewa. Bentar. Dewa ya. Udah ashadu bang mukumi ashadu udah selesai. Itu nanti bosku. Iya. Dan Toh nanti apa teh? Nantilah kita dem-deman. Kukuasai itu Bible bos. Dewa Mantap, ya. Bos. Dewa itu kalau di KBBI gini Pak. Dewa itu di KBBI roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Manusia halus berarti ya, halus. Aku halus loh, maksud aku dewa rek. Aku yang halus loh rek, ya apa sih? Orang Dewa- atau sesuatu dewa yang sangat dipuja, gelar kasta golongan, begitu. Begitu Pak. Tapi kalau Begitu, mau Pak. digali lagi ya bahaya. Lari jauh Gimana? nanti, lari jauh. Setan-setan. Pak Pong gimana? Sudah siap? Pak Pong? Udah siap? Tangan di atas, kaki di bawah. Pak Pong sudah siap?
Ikuti saya ya. Kok ketawa, Shema Bapak? Israel. Kamu mulai dari Shema Israel. Israel. Adonai Ehad. Eloheno dulu. Baik. Kita mulai dari situ ya. Teman-teman ya, tolong dibantu tap-tapnya ya. Dibantu tap-tapnya ya. Ini sudah mulai goyang kapal ini. Oh ya, dibantu tap-tap teman-teman di bawah ya. Shema Yisrael Adonai Eloheno Adonai Echad. Itu ulangan 6 nomor 4. Lalu kemudian diulangi lagi oleh Yesus. Pada saat Yesus ditanyakan hukum yang terutama itu apa? Yesus menjawab, Shema Yisrael Adonai Eloheno Adonai Echad, kata Yesus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu. Itu kata Yesus loh ya. Tuhan itu Setuju satu. saya. Nah, itu syahadat yang paling saya suka itu. Coba Lah iya makanya. sindenin loh. Sema piye Mas? Wah, nggak bakat saya. Jadi ini artinya begini loh Pak Pong. Yang ingin saya katakan adalah Nabi Musa alaihissalam mengajarkan bahwasanya Tuhan itu satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Dialah Allah yang bukan manusia. Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9, Yesaya 46 nomor 9, Yesaya 46 nomor 5. Tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengan Allah. Baik. Siapa Allah yang dimaksud Nabi Musa? Maleakhi pasal 3 nomor 6. Allah itu tidak berubah. Jadi antara ajaran Nabi Musa alaihissalam, ajaran Yesus Kristus sama. Tuhan itu ya satu. Dia bukan manusia, suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Itu pengajaran Yesus. Sementara pengajaran bapak-bapak pendeta di dalam gereja, Tuhan itu Trinitas, terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ajaran para pendeta dengan ajaran Yesus itu sudah nggak sinkron, nggak sama. Itu maksud saya. Itu diperkuat lagi dengan Saya tertarik. Ya, sabar. Kita lupakan dulu ajaran Pak Pendeta dulu ya. Kita sepakat di syahadat tadi tuh, Shema Israel ya. Ya. Syahadatnya itu bukan di situ. Syahadatnya Yesus itu di Yohanes 17:3. Iya, itu. Kita sepakat sampai di situ ya. Pak Sekol. Tergoncang lagi. Pak Sekol di Yohanes pasal 13 itu ayat 13 itu sudah clear atau belum? Udah clear, itu Tuhan, Lord, bukan God. Tuhan. Kalau mau tambah silakan dulu. Sebelum Jadi saya dengan kalau- Romo. Nah, Bengkok lagi nih, betul. bengkok pasti. Kan Pasti bengkok. bukan. Bukan, Coba katanya ya. bukan. Ya, itu kan memang kurizo itu ada berbagai banyak makanannya. Makanya saya tadi bilang kita tidak mentok. Coba ya di bahasa aslinya itu ya, pasti ada ho kurios. Iya, Hokurios. Oke. Kenapa? Nah di situ ho kurios. Jadi kalau ada kata sandang ho kurios itu digunakan kepada pemilih yang punya itu kepada Allah sebagai Tuhan tertinggi. Beda dengan kurios itu banyak yang digunakan pemilih yang punya harta benda, majikan, dan bisa juga dikatakan penguasa tertinggi, dan bisa juga kepada gelar kehormatan terutama bagi atasan dan panggilan dari seorang anak kepada ayahnya. Ho itu kata ganti relatif, kayak misalnya ya. Iya, makanya saya Misalnya a bilang teacher, itu. ya a teacher, Hokurios. Bukan begitu. Kok bukan begitu? Kata ganti Konsepnya relatif bukan. begitu. Kata ganti menggunakan itu cuma kata sandang, ganti. Makanya saya bilang tadi kalau ada kata sandang Bukan gitu. Hokurios, Saya pastinya tunjukkan itu dalilnya aja deh. tertuju kepada Allah sebagai Iya, Tuhan. yaudah. Tadi dirimu kan merujuk kepada kurios saja. Makanya saya tadi mengatakan kan ada kata sandang Itu di bentuk, situ. aduh, itu bentuk. Hokurios. Nah, jadi kalau hokurios itu sebetulnya yang Itu cuma gini loh Pak, kayak gini ya.
Lord ya, Lord gitu. Terus misalnya teacher, a teacher. Nah Ya, ini maka- kurios, bukan kurios. begitu. Saya klik, loh kok ya udah diam, saya buka data. Kamu diam, saya buka data. Saya ngajarin kamu loh. Ini loh Yohanes 13:13 Nah, loh. begini Kamu saja, dari begini tadi saja. udah cuma congor Tadi- nih. Oh tadi- saya klik ya. Begini, Oh saya klik, diem. Mbak Nata, tadi saya- kamu mengatakan Ya banyak udah selesaiin dulu, kurios. selesaiin dulu. Enggak, begini. Nggak apa-apa, saya dia merasakan selesaiin ini. dulu, dia Saya akan selesaiin dulu, menyerang nggak terus apa-apa. ini. Saya akan Ya, menyerang terus. selesaiin dulu. Tadi dirimu mengatakan ada banyak kurios di ini di Alkitab. Di Bible. Coba bayang. Kalau ada nanti kata sandang kurios, berarti itu tertuju kepada Allah. Tapi kalau ada kurios tertuju kepada Tuhan ataupun kepada penguasa, kepada raja, itu bukan Tuhan. Silakan dulu cari. Apa sih nyuruh-nyuruh orang nyari? Itu anaknya sendiri nih orang. Enggak, tadi Iya, Anda diam. mengatakan Aku tuh ngajarin kamu. banyak kurios Ya udah selesai belum sih? di dalam Injil. Oke, betul. Tapi kurios itu tadi saya mengatakan bahwa itu juga bisa gelar kepada misalnya kepada ayah, kepada Terus? terhadap anak kepada ayah, bisa juga memanggil kurios. Dan kepada petinggi bisa dipanggil kurios. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa ada juga kurios yang di dalam Alkitab sebagai gelar kepada raja, kalau tidak ada kurios, mana buktikan? Diam ya, saya buktikan ya. Orang kok udah sok-sok ngajarin, nggak tahu apa-apa, Enggak. nggak punya data lagi. Loh, Sabar. tadi kan itu kan udah tamu tadi yang kita bahas kan. Tadi kan Iya, data kamu saya. berpegang itu cuma gelar sebagai tuan. Nah, terus saya menyanggah bahwa itu di kalimat 13 itu makanya dikatakan sebagai Tuhan di Udah situ. diam. Itu Sekarang gantian. kepada Kenapa sih Allah. gantian nggak bisa? Kenapa Iya, sih gantian nggak bisa? Ya udah diam, Iya. gantian. Udah Bukan selesai kan? gantian. Justru Loh, saya kok bukan ngomong. gantian? Ya opo sih? Kamu udah selesai udah. belum sih? Ya udah silakan. Udah selesai? Udah Ya udah selesai? silakan bukti. Ya udah Oke. silakan buktikan. Ini saya ngajarin kamu secara tatanan bahasa ya. Nih, gak usah ketawa, diem. Saya nunjukin data. Ini kurios, oke? Iya. Ini saya klik di sini ya. Tadi yang sudah saya sampaikan kamu bilang bukan, kamu bilang Enggak salah. begini. Bukan Kok begitu. enggak begini, diam. Diam. Tadi sempat kamu Anda mengatakan relatif. bahwa di Aduh, tolong dalam gedein layarku Injil dong, itu tolong sebagai gedein kurios. layarku dong. Host kerja. Bang. Gedein layarku, host kerja. Pak Nehi sebentar. Saya juga mau belajar ini sama Kak Natalia. Bentar. Diam dulu Belajar, dong. Iya. Diam dulu. Belajar. Nah. Iya, belajar menyesat lah. Ho-nya tadi sudah saya klik ya, ini muncul ya. Relatif pronoun. Ini yang tadi kamu bilang bukan apa? Yang kamu bilang bukan apa? Tadi kan saya mengatakan kurios itu kan ada kan, kurios. Ini kata ganti relatif. Kok kamu bilang bukan? Nggak masalah mau di situ ho juga Iya. artinya sama aja Enggak, kayak begini. Kamu kayak a salah. teacher. Enggak, Kamu salah. Lah ini Tadi kata kamu ganti relatif mengatakan- kok ho. Tadi kamu Lah ini ho. mengatakan Lah ini kurios. data. Kalau kurios ya Tuhan. Kalau kurios itu Tuhan. Tapi kalau ada kata sandang kurios itu Iya. menunjuk kepada Tuhan. Ini ho kurios, Iya. ho-nya sudah saya klik kata ganti relatif artinya. Bukan begitu. Jadi yang Relatif saya tanya- pronoun kok bukan Loh, begitu? Lah ini datanya gitu kok bukan begitu, gimana sih? Relatif pronoun, kata ganti relatif. Anda Ini mencari ho. seperti begitu. Anda mencari seperti Ini begitu. ho. Ini ho yang saya klik yang loh. saya maksud tadi kamu Yang saya mengatakan maksud. bahwa di dalam Ini Alkitab ho. di Injil itu ada banyak Ini ho. kurios yang tertuju kepada Allah. Tapi serupan kalau dia. ada kurios, kalau Iya tidak kamu ada, diam. di mana Saya buktikan? iya nih Kamu kan- saya kamu jawab. kan membuktikan ini. Woi, kan gede-gedean bacot-bacotku lebih gede, woi. Pak Nehi sebentar aja. Silakan. Ini ho kurios kan? Saya nggak masalah. Betul. Lah wong Yang saya diam maksud diam. tadi kamu mengatakan tadi di Injil itu ada banyak Aduh bego, kurios. aduh bego karena Kristus ini Maksud saya begini nih, tadi- oten botol karena Kristus kayak gini nih, bego banget. Diam dulu kenapa? Maksud saya Aduh. tadi. Udah, coba buka 1 Korintus 4.